Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada pada pertemuan terakhir untuk matrikulasi. Sekali lagi kita masih membahas mengenai matrikulasi materi kimia di tingkat MTS atau SMP. Kita sudah dari awal sudah membahas beberapa topik, di antaranya adalah pengenalan ilmu kimia, bahan kimia di rumah tangga, perubahan iklim global. Kemudian ada bagian berikutnya yaitu zat aditif pada makanan serta zat aditif dan psikotropika. Sedangkan yang baru selesai kemarin adalah penggolongan materi sampai pembahasan terakhir adalah perubahan materi. Dan nanti kita berada pada pembahasan terakhir materi matrikulasi ini, yaitu partikel dasar penyusun materi. Sebetulnya materi itu tersusun dari apa? Nanti akan kita bahas di sini. Partikel dasar penyusun materi. Jadi materi itu tersusun atas bagian-bagian yang sangat kecil, nanti yang disebut dengan partikel. Jadi dalam kajian ini nanti yang dinamakan atau yang kita maksud dengan partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat dari materi itu. Nanti ada 3 kemungkinan penyusun dari suatu materi, yaitu pertama partikel atom, molekul, atau ion. Sehingga di sini nanti unsur merupakan kumpulan dari partikel, begitu pula senyawa nanti juga merupakan kumpulan partikel. Jadi 3 partikel ini antara atom, molekul, dan ion sebetulnya nanti ada hubungannya. Atom nanti akan membentuk suatu molekul dan juga atom dapat membentuk ion. Bagaimana itu nanti prosesnya atau bagaimana yang kita maksud atom membentuk molekul atau membentuk ion? Mari kita membahas satu persatu dulu, atom dulu. Apa itu atom? Jadi pada hakikatnya semua materi itu dibentuk oleh suatu partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Jadi kalau kemarin pada penggolongan materi kita sudah membahas kalau suatu campuran, suatu bahan, suatu materi yang ada kita jumpai, kalau kita pisahkan satu persatu, kita akan mendapatkan suatu bagian yang disebut dengan zat tunggal. Nah, zat tunggal itu dapat berupa senyawa atau unsur. Senyawa sendiri nanti dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang lebih menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kemarin sudah kita bahas di sini. Tetapi unsur tidak dapat diuraikan lagi nanti dengan cara fisika maupun cara kimia, kecuali nanti dengan reaksi inti. Tetapi bila unsur itu dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, maka akan didapatkan suatu bagian yang paling kecil, nanti yang dinamakan dengan atom. Sehingga atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Ini sedikit kita ke sejarah. Jadi istilah atom itu dikemukakan pertama kali oleh Demokritos yang berasal dari kata a, tidak, tomos, dibagi. Sehingga kita terjemahkan atom itu sesuatu yang tidak dapat dibagi. Ini sekitar sebelum Masehi ya, 400 sebelum Masehi. Jadi sampai sekarang sudah lebih dari 2400 tahun. Pada abad ke-8, sekitar tahun 750-an, ada seorang ilmuwan dari Persia, Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan, lengkapnya Jabir Ibnu Hayyan. Ini mengemukakan bahwa partikel tersusun dari partikel zarah. Zarah itu sesuatu yang paling kecil sebetulnya, yang tidak dapat dibagi lagi
atau istilah dalam bahasa Arabnya la tajazza'u, tidak dapat dibagi. Berarti arti la tajazza'u itu sama dengan kata atom. Nama Jabir Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan ini nanti sangat terkenal di barat dengan nama Geber atau Gebet. Ini cukup lama tidak dikenal, baru nanti akhir-akhir ini saja kita mengenal bahwa dia sebetulnya adalah ilmuwan Muslim. Ya kita tahulah efek dari perang salib atau perang Sabil pada abad pertengahan. Jadi banyak buku-buku dari karya ilmuwan di Jazirah Arab itu dibawa ke Eropa dan dipelajari oleh orang Eropa, dan orang Eropa lah yang akhirnya mengambil ilmu itu untuk dikemukakan secara ilmiah, dan dialah yang menerima nama. Bahkan ini setelah ini nanti ada lagi yang sempat saya sebutkan di sini, yaitu Lavoisier. Lavoisier itu nanti juga mengemukakan, yaitu didasarkan pada teori phlogiston, pembakaran. Dan dua orang ini, Jabir Ibnu Hayyan dan Lavoisier ini nanti kita kenal sebagai peletak dasar ilmu kimia. Tetapi sebagai bapak ilmu kimia, kita nanti mengenal yaitu John Dalton. Karena John Dalton inilah orang pertama kali, orang Inggris, yang mengemukakan mengenai teori atom modern lewat bukunya New System of Chemical Philosophy, sistem baru ilmu kimia. Di dalam buku itu antara lain dikemukakan mengenai teori atom dari Dalton, bahwa zat atau materi itu tersusun atas partikel kecil yang tak kelihatan yang disebut dengan atom. Dia kembali mengangkat kata atom yang pernah dikemukakan oleh Demokritos itu. Kalau digambarkan atom itu karena seperti bola kejal. Jadi kalau saya gambarkan, gambaran sebuah atom itu seperti ini. Ini gambarannya. Jadi partikel yang sangat kecil yang membentuk suatu zat atau materi itu disebut dengan atom. Atom dari suatu unsur itu sama. Artinya gini, kalau kita sudah mengatakan oksigen, semua atom oksigen itu sama. Kalau kita gambarkan dengan bulatan warna hitam seperti itu, maka oksigen itu gambarnya ya seperti itu. Tetapi untuk atom yang berbeda, itu juga akan berbeda. Dalam artian, ini sebenarnya pembahasannya nanti, bahwa atom-atom itu apabila sejenis, misalnya tadi saya contohkan oksigen, akan memiliki massa yang sama. Tetapi berbeda untuk massa atom yang lain. Massa oksigen dengan massa hidrogen itu berbeda. Tapi oksigen yang satu dengan oksigen yang lain itu sama, itu maksudnya. Kalau kita gambarkan, kalau tadi kita sudah menggambarkan sebuah atom itu dengan lingkaran hitam yang kecil, jadi misalnya saja ini atom A bisa gambarkan seperti itu, maka kalau kita memiliki atom yang lain, misalnya atom B, ya kita gambarkan harus berbeda. Misalnya saya menggambarkan dengan lingkaran, kemudian di tengahnya dengan warna keabu-abuan, kelabu atau grey. Jadi berbeda gambarnya antara atom unsur A dengan atom unsur B. Ini yang dimaksud oleh John Dalton. Ingat bahwa John Dalton itu teorinya bahwa bola digambarkan sebagai bola pejal. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, senyawa kimia, ini teori berikutnya, tapi kita nggak fokus di sini. Senyawa kimia dibentuk oleh atom-atom unsurnya dalam suatu perbandingan yang tetap. Dan yang terakhir, reaksi kimia hanyalah berupa penggeseran atom dari suatu senyawa ke yang lainnya. Sedangkan atom masing-masing masih tetap berfungsi dan tidak berubah. Anda perlu pahami, ini sebetulnya 3 teori ya, tapi yang kedua bawah itu sebetulnya satu rangkaian kata. Teori ini sebagai peletak dari apa yang dikatakan oleh John Dalton. Sebetulnya ketiga teori ini saat ini sudah tidak terpakai. Artinya sudah gugur oleh teori-teori yang baru.
Jadi misalnya pada awal abad 20 para ilmuwan sudah mulai menguraikan memecah atom itu menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Kalau tadi kita sebut atom partikel yang paling kecil, ternyata ada lagi partikel lain, yaitu elektron, proton, dan neutron yang ada dalam atom. Artinya di situ kan terdapat 3 partikel. Bahkan sampai sekarang itu ada 64 partikel penyusun sebuah atom, tidak hanya 3 ini. Dengan ditemukannya ini tentu otomatis apa yang ditemukan oleh John Dalton yang pertama tadi, bahwa partikel terkecil dari suatu materi adalah atom, itu sudah gugur, tidak terpakai. Begitu pula yang kedua, jadi di samping itu ditemukan juga adanya isotop-isotop, jadi atom-atom yang sejenis tetapi ternyata masanya berbeda. Itu nanti kita bahas dalam isotop. Dengan demikian, teori yang kedua dari John Dalton ini juga gugur, artinya sudah tidak terpakai. Termasuk teori yang ketiga dan yang keempat yang saya tulis tadi, yaitu reaksi tidak hanya sekedar seperti itu. Sehingga apa yang dikemukakan oleh John Dalton itu sebetulnya saat ini sudah tidak digunakan, artinya sudah dikembangkan, sudah berkembang. Meskipun tidak sepenuhnya apa yang ditemukan oleh John Dalton itu benar untuk saat ini, namun John Dalton harus kita akui, dia sangat berjasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kimia. Karena dengan ditemukannya teori atom Dalton inilah mempengaruhi cara pandang ilmuwan terhadap suatu keilmuan, khususnya ilmu kimia. Dan ilmu kimia bisa berkembang sangat pesat dengan adanya teori dari John Dalton tadi. Bahkan sekarang kita berada di eranya era kimia. Semua bahan-bahan, kemarin sudah saya singgung, semua materi keilmuan itu sangat tergantung pada kimia. Untuk mengenang jasa dari John Dalton inilah, maka John Dalton nanti dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Sekarang pembahasan kita yang kedua adalah molekul. Kalau molekul bagian terkecil dari unsur akan didapatkan atom, bagaimana halnya dengan senyawa? Nah, kita nggak membahas senyawanya. Nah, ternyata partikel terkecil penyusun senyawa itu masih memiliki sifat-sifat nyawa itu. Nah, senyawa itu meskipun bagian terkecilnya, ternyata dia tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu gabungan dari beberapa atom. Nah, gabungan dari beberapa atom ini yang disebut dengan molekul. Jadi molekul itu berarti gabungan dari beberapa atom. Jadi molekul merupakan gabungan dari atom-atom yang membentuk senyawa. Yang bergabung boleh sama, misalnya O dengan O, H dengan H, N dengan N. Boleh berbeda, H dengan O, C dengan O, N dengan H. Nah, itu berarti berbeda. Sehingga nanti molekul itu kita bagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Apa itu molekul unsur dan molekul senyawa? Molekul unsur yaitu gabungan atom yang dari unsur-unsur yang sama, atom-atom dari unsur yang sama. Kalau misalnya kita gambarkan, gambarnya sama. Seperti tadi saya contohkan, misalnya oksigen itu digambarkan bulatan hitam pekat, kemudian dia membentuk gas oksigen, itu ternyata terbentuk dari 2 buah atom oksigen. Jadi gas oksigen tersusun atas 2 buah atom oksigen. Kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Begitu pula misalnya gas hidrogen. Nah, kita nggak boleh menggambarnya sama dengan bulatan warna hitam pekat. Harus dengan bulatan tapi dengan yang berbeda. Misalnya ini hidrogen itu dengan bulatan tengahnya kosong. Karena tersusun atas 2 buah atom, maka ini H dengan H. Ada lagi yang jumlahnya tidak hanya 2, misalnya aja fosfor. Fosfor itu terbentuk dari 4 atom fosfor. Misalnya kita gambarkan seperti ini. Jadi juga bulatan, tetapi bulatannya berbeda. Kalau ini tadi hitam, ini kosong, yang ini ada grey-nya agak besar. Contoh lagi, misalnya aja gas klor Cl2. Kita menggambarkannya juga harus berbeda. Misalnya ini bulatan seperti ini agak besar. Hampir sama dengan hidrogen, tapi nggak sama. Hidrogen kecil, kalau klor besar gambarnya. Ini contoh dari molekul unsur. Yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul senyawa itu gabungan atom atau unsur yang berbeda. Nah, cara menggambarkannya tentu
Karena atom yang berbeda, gambarnya juga berbeda. Misalnya aja air itu tersusun atas 2 buah atom hidrogen dan sebuah atom oksigen. Kita ingat tadi ya, gambar hidrogen. Ingat nggak? Ingat ya? Ya memang ini salah satu kelemahannya dari gambar dari John Dalton. Ingat pada lambang unsur kemarin, semuanya dasarnya bulatan, tapi bulatan yang bagaimana kita nggak mudah mengingat. Hidrogen itu kan digambarkan dengan bulatan yang kosong tadi, kemudian oksigen digambarkan dengan hitam. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi air itu tersusun atas 2 buah hidrogen dan 1 oksigen. Contoh lain misalnya amonia NH3, H itu bulatan gini ya, N-nya seperti apa? Kita lihat gambarnya seperti ini, N-nya bulatan agak besar, tengahnya gradasi ini hitam, kemudian ini hidrogennya. Contoh lagi misalnya karbon dioksida CO2. Ingat, tadi kita gambarkan hitam pekat kecil. Kalau karbon dioksida C, 1 atom C dan 2 atom O, bagaimana menggambarkannya? Jadi kita gambarkan seperti ini. Berbeda. Ini nitrogen, ini karbon, yang ini oksigen, yang ini hidrogen. Itu cara menggambarkannya yang berbeda. Kemudian yang terakhir, penggambaran dari ion. Jadi apa itu ion? Jadi perlu Anda sadari bahwa tidak semua senyawa terdiri dari molekul-molekul, tetapi dapat juga terbentuk dari ion. Apakah ion? Jadi sebetulnya juga awalnya ketika berwujud padat, misalnya dia berbentuk molekul, molekul senyawa. Tapi setelah dilarutkan misalnya, maka dia akan terurai. Nah, terurainya ini menjadi ion-ion. Nanti ion itu diberi pengertian adalah atom atau gugusan atom. Gugusan atom itu berarti tidak hanya 1 atom. Misalnya CO2 itu kan gugusan atom. Tetapi bermuatan listrik. Jadi CO2, nanti saya ada contohnya. Nah, untuk yang ion positif nanti dinamakan dengan kation, sedangkan yang negatif disebut dengan anion. Kapan suatu atom bermuatan positif, kapan menjadi bermuatan negatif? Secara sederhana, meskipun nanti kita bahas, atom akan menjadi kation atau ion yang bermuatan positif jika atom tersebut melepaskan elektron. Sedangkan atom apabila menerima elektron dari luar, maka disebut dengan anion. Suatu senyawa yang netral itu selalu terbentuk dari sejumlah kation yang sama persis dengan jumlah anionnya. Itu nanti pembahasannya ada. Misalnya senyawa ini contohkan garam tabur NaCl itu apabila dilakukan nanti akan didapatkan ion Na+ dan ion Cl-. Jadi ini karena Na+ itu melepaskan 1 elektron sehingga menjadi Na+, Cl menerima 1 elektron yang dilepas oleh Na tadi, dan ternyata ada yang mau menangkap yaitu Cl sehingga Cl bermuatan negatif, Cl-. Karena ada positif ada negatif itu ketemu. Jadi itu selalu berpasangan dalam suatu senyawa itu. Kalau ada yang positif mesti ada yang negatif. Kalau ada yang mau melepaskan ada yang mau menerima. Na nggak mau melepaskan jika tidak ada yang mau menerima. Jadi nggak ada di alam ini kita menemukan ion-ion berterbangan, nggak ada. Elektron berterbangan nggak ada. Jadi suatu atom akan melepaskan elektron jika memang ada yang memang siap menerima. Terjadinya itu secara simultan. Simultan itu begitu ini diberi ya ini menerima. Jadi langsung saat itu juga. Jadi memang dia memiliki sifat memberi, tetapi kalau nggak ada yang mau menerima, ya selamanya hanya memiliki sifat pemberi, tetapi nggak pernah memberikan. Dia pernah memberikan jika memang ada yang menerima. Itu antara kation dan anion. Contoh ini yang depan ini Cl main, S2 main, ini contoh yang anion-anion yang atom yang bermuatan. Tapi yang SO42 min, NO3 min, PO43 min, ini namanya gugusan ion. Tadi yang kita singgung di atas tadi kan atom atau gugusan atom yang bermuatan listrik. Nah, SO4 bermuatan 2 min, NO3 bermuatan min, PO4 bermuatan 3 min. Ini berarti gugusan ion. Sedangkan kation misalnya Na+, Ba2+, Ca2+, Fe2+, kebetulan yang saya contohkan semuanya hanya ion, tidak ada yang gugusan ion. Satu-satunya gugusan ion plus yang sering digunakan adalah NH4+.
Jadi kalau kita gambarkan misalnya garam dapur yang tersusun atas satu atom Na plus dan satu Cl min, itu gambarannya seperti ini. Jadi dia terbentuknya bukan antara atom dan atom, tetapi antara ion dan ion. Kalau molekul tadi misalnya H2O itu kan atom H, atom O, utuh. Atom dengan atom. Kalau ini yang berikatan bukan atom dan atom. Meskipun awalnya atom Na dan atom Cl, tetapi karena Na akhirnya melepaskan elektron, Cl menerima elektron, sehingga ketika sudah bergabung ini menjadi Na plus dan Cl min begitu. Hanya kalau kita tuliskan dalam bentuk senyawa, karena bersifat netral itu menjadi NaCl. Ini gambaran-gambaran dari NaCl. Dan apa saja yang termasuk itu? Ini saya hanya memberikan satu contoh saja ini. Ini ion-ion positif. Nanti Anda akan mencari literatur. Silakan nanti Anda mencari literatur. Bisa Anda hafalkan. Dan muatannya itu selalu seperti itu. Misalnya SO4 selalu 2 min, SO3 selalu 2 min, PO4 selalu 3 min, PO3 selalu 3 min, CO3 2 min, CO2 2 min. Ini ketika ion F min, Cl min, Br min, I min, O selalu 2 min, S selalu 2 min. Yang plus H plus, Li plus, Na plus, K plus, dan seterusnya. Nanti silakan Anda mencari literatur. Ini hanya sebagian saja saya tunjukkan contoh dari beberapa ion negatif. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sebetulnya materi di SMP masih ada satu materi yang belum tidak saya sampaikan, yaitu mengenai larutan asam basa, tapi nanti pembahasannya terlalu panjang. Nanti akan kita bahas setelah Anda masuk. Toh itu pun nanti secara khusus pembahasannya setelah Anda di kelas 12. Jadi serasa ini pertemuan kita pada pertemuan terakhir untuk matrikulasi ini. Nanti kita coba kita evaluasi bagaimana pemahaman Anda terkait dengan materi-materi di SMP MTS ini, karena pernah saya sampaikan inilah sebagai dasar Anda nanti untuk bisa belajar kimia yang lebih baik. Serasa itu dari saya mulai awal sampai akhir, sampai 13 episode dalam rekaman ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan marilah pertemuan ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.